Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjawab tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan wujudu kazanbun. Maka pertanyaan-pertanyaan ini sangat mendatangkan gejolak-gejolak di kalangan para salikin, para muridin, dan orang-orang yang baru ingin berjalan. Maka Nabi SAW katakan dalam hadis qudsi, wujuduka zambun, ada wujudmu atau ada bau wujudmu itu adalah syirik. Nah, sementara syirik ini sangat jarang sekali dibahas di kalangan mayoritas sekarang. Di zaman-zaman sekarang sangat jarang dibahas yang tentang perkara wujudu kazambun. Artinya ada bau wujudmu itu adalah syirik. Di sini syirik apa? Itulah syirik khafi bil khafi. Kalau syirik khafi itu samar, halus. Ini halusnya halus atau samarnya samar. Jadi ada pengakuan ataupun tidak sengaja pengakuan daripada wujud kita, maka itu adalah syirik. Syirik khafi bil khafi. Maka ketika seseorang mempunyai syirik khafi bil khafi ini, ketika dia mengamalkan suatu amalan-amalan ibadah seperti zikir, solat, berpuasa, zakat, haji, sedekah, dan sebagainya, ketika masih ada wujudnya di situ, artinya keakuan adanya dirinya di situ, baik itu keakuan dirinya yang berzikir, keakuan dirinya yang sholat, keakuan dirinya yang bersedekah, dan sebagainya, maka itu masih dikatakan syirik yang sangat halus daripada yang halus, samar daripada yang samar. Karena kenapa? Dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang paling tidak disukai oleh Allah itu adalah perkara syirik. Nah, syirik ini ada 3, syirik jali, syirik khafi bil khafi. Nah, inilah yang tidak pernah disentuh, jarang disentuh. Minoritas yang menyentuh syirik khafi bil khafi. Sedangkan syirik khafi saja yang sudah samar seperti itu, banyak dari kita itu yang terlena bahkan terjatuh daripada syirik khafi. Contoh, mempercayai obat itu bisa mendatangkan manfaat, mempercayai racun itu bisa mendatangkan mudarat. Maka la ilaha illallah itu bukan hanya tidak ada yang nyata selain Allah, bukan hanya tidak ada Tuhan selain Allah, namun tidak ada selain Allah yang mendatangkan manfaat maupun mudarat. Tidak ada sesuatu yang membuat kita bisa celaka, bahkan mendatangkan manfaat atau apapun itu selain daripada Allah. Itu makna juga daripada la ilaha illallah, kalimat iman. Nah, kalimat iman ini tidak hanya dengan iman saja, karena ketika dengan iman saja itu antara dua. Kalau bukan iman yang ikut-ikutan, dia masuk iman awam. Iman-iman pada umumnya yang beriman, percaya dengan taklid buta, percaya dengan kebutaan. Saya percaya ada Allah, saya percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ini antara dua. Kalau bukan dia hanya ikut-ikut daripada bapaknya, mamanya, nenek moyangnya,
ikut-ikut daripada mayoritas karena di tempatnya mayoritas, ataukah dia hanya yakin saja namun tidak mendalami, mensyuhudkan apa yang ada di dalam dua kalimat syahadat itu. Nah, ini masih syirik khafi. Bukan berarti ketika kita tidak percaya bahwa racun bisa mematikan, obat tidak bisa memberi manfaat dan sebagainya, terus kita mau tes-tes begitu, tidak. Bukan itu yang dimaksud. Yang penting kepercayaan daripada itu jangan sampai ada di dalam hati. Jangan sampai ada di dalam hati kita mampu mendatangkan manfaat maupun mudarat itu selain daripada Allah Ta'ala. Nah, ini biasanya terjadi. Meskipun mulut mengatakan bahwa bukan obat ini yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan Allah, namun hatinya tertuju kepada si obat, tertuju kepada obat tadi, maka dia itu digolongi dengan syirik khafi. Makanya guru-guru kita mengatakan supaya terhindar daripada syirik halus itu, syirik khafi, pandanglah obat yang kamu makan itu sebagai Nur Muhammad. Maksudnya bersihkan dulu daripada obat-obat yang ada itu dengan beriktikad mensyuhudkan, pandangi obat itu, kembalikan asal mula obat itu kepada asalnya, yaitu Nur Muhammad, baru minum. InsyaAllah engkau terhindar daripada kesyirikan, syirik khafi tadi, dan insyaallah Allah akan menjagamu daripada manfaat mudarat daripada yang kamu makan tadi, jika Allah berkehendak. Nah, itu syirik khafi. Lantas bagaimana syirik khafi bil khafi? Wujuduka zambun, ada bahwa wujud kita adalah syirik. Perkataan pemancingan seperti la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya, atau kata-kata ya Allah aku serahkan diriku kepadamu, atau hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindungku, tidak ada daya dan upaya melainkan pertolongan daripada Allah. Atau kita iktikadkan, latih-latih terus bahwa memang yang pada aslinya, nyatanya, senyata-nyatanya hanya Allah. Itu mengiktikadkan, itu melatih. Itu melatih. Itu sudah masuk daripada ainul yakin. Kalau ilmu yakin itu hanya dipahami saja teorinya daripada keilmuan tadi, kefahaman tadi. Kalau ainul yakin sudah mengiktikadkan, mensyuhudkan keyakinan itu bahwa memang betul-betul kita iktikadkan dari dalam hati kita bahwa tidak ada wujud kita. Nah, kapan dia hakul yakin? Ketika betul-betul dia sudah merasakan rasa ketuhanan itu tadi, sehingga wujudnya yang tadi, ya, ketika dia berbuat, berkehendak, melihat dan sebagainya, itu fana dia daripada kelakuannya. Jadi dia betul-betul la haula wala quwata illa billah, bukan lagi di perasaannya, bukan lagi di pikirannya saja, bukan hanya di pikirannya, di pemahamannya, bukan hanya diiktikadkan saja bahwa tidak ada daya dan upaya melainkan Allah, bukan itu saja, tapi dia sudah merasakan betul-betul ketidakadaan dirinya. Artinya dia merasakan rahasia ketuhanan yang ada pada dirinya. Dia sudah merasakan rahasia ketuhanan itu, sehingga ketika seseorang merasakan rasa ketuhanan atau sir Allah itu, maka lenyap dirinya. Kelihatan dia berbuat, kelihatan dia bekerja, kelihatan dia naik motor, kelihatan dia ngetik-ngetik komputer, kelihatan dia duduk-duduk saja, main HP, merokok-merokok dan sebagainya. Namun di dalam kelihatan perbuatannya itu, di situ dia sudah tidak ada lagi rasa kuasa, kehendak, rasa-rasa hidup, penglihatan, pendengaran, perkataan. Tidak ada lagi rasanya dia. Dia sudah
mati sebelum mati. Bagaimana mati sebelum mati tadi? Adalah merasakan sir. Merasakan sir di dalam dirinya itu, cahaya Allah itu, maka dia itu sudah mengitikadkan betul-betul fana di dalam Allah. Fana di dalam rahasia Allah. Fana di dalam cahaya Allah. Maka orang-orang seperti inilah yang terbebas daripada wujudu kazambun. Yang dia rasakan fana dirinya. Yang ada hanya rasa rahasia Allah. Hanya ada Allah. Betul-betul wujudnya Allah semata-mata. Bukan berarti dia kemudian mengatakan yang ada hanya Allah, kemudian dia itu mengaku Allah. Tidak. Rasa kemanusiaan itu tidak dirasakannya lagi. Dia sudah merasakan ketuhanan, bukan rasa kemanusiaan. Di mana rasa ketuhanan pada diri? Carilah cahaya Allah, carilah rahasia Allah itu. Makanya dikatakan rahasia, tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbentuk, tidak berwarna, tidak berbau, yang ada pada diri masing-masing manusia dan meliputi alam semesta. Itulah rahasia Allah. Rahasia Allah inilah yang dinamakan zat wajibal wujud, nur ilahiyah. Itu rahasia Allah. Nur ilahi itulah zat wajibal wujud. Nah, zat wajibal wujud ini, itu zatnya Allah. Zat itu mempunyai sifat, sifat itu mempunyai asma, asma itu mempunyai afal. Inilah ketunggalannya Allah. Di mana Allahnya? Kunhi zatnya. Nah, harus zat yang menemui. Tidak bisa kita. Harus nur ilahi itulah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zatnya Allah sendiri yang sampai kepada Allah. Nah, jadi zat sifat asma afal itu adalah ketunggalan daripada Allah. Diri rahasia daripada Allah. Zat sifat asma afal itu. Kalau Allahnya dibalik rahasia itu, apa yang sampai kepada rahasia? Apa yang sampai kepada Allah? Ya, rahasia itu. Jadi bagaimana caranya? Dengan wujudu kazambun, ya mati sebelum mati. Bagaimana mati sebelum mati? Metode pembelajarnya seperti la qadirun wala muridun dan sebagainya, atau la haula wala quwata illa billah, atau dengan mensyuhudkan dengan Nur Muhammad, mensyuhudkan dengan sifat Allah, mensyuhudkan dengan asma Allah, mensyuhudkan dengan afal Allah. Itu latihan semuanya. Itu syuhud. Nah, di dalam kesyuhudan itu, ketika dia betul-betul sudah menemukan satu zauq, rasa cita batiniah, bahwa dia telah merasakan betul-betul rahasia ketuhanan itu, maka dia itu telah fana. Fana di dalam ketuhanan. Bukan menjadi Tuhan. Fana dirinya, fana lebur karam rasa kemanusiaannya. Sehingga yang ada hanya rasa ketuhanan itu. Itu yang dimaksud mati sebelum mati. Tapi kalau kita masih melatih, mensyuhud-syuhudkan, itu sudah proses, itu sudah sangat luar biasa itu, mensyuhudkan, melatih. Sudah luar biasa itu. Nanti kan proses syuhud itu, musyahadah itu tadi, itu kan ujungnya nanti ke fana billah. Ujungnya nanti hilang rasanya, rasa kemanusiaannya, sehingga yang ada hanya rasa ketuhanan. Dia tidak merasakan lagi rasa dirinya, rasa kemanusiaannya, rasa jiwanya, rasanya manusia, rasa kemanusiaan, tapi rasa ketuhanan. Bagaimana cara menemukan rasa ketuhanan? Cari dulu rahasia Allah. Rahasia Allah itu rasa ketuhanan. Kalau tidak bisa merasakan rahasia Allah, belum tahu kedudukannya, ya mensyuhudkan dulu, dilatih dulu. Pandanglah semua Nur Muhammad, pandangin Nur Muhammad, atau pandang dengan tauhid. Oh, yang gerak dan diam itu af'al Allah, asma Allah, kemudian sifat Allah itu dilatih, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu dilatih. Oh, ini kudrah, berkehendak dia, oh iradah, oh tahu dia ilmu, hidup dia, oh hayat. Itu kan syuhud, mensyuhudkan, melatih. Tapi ketika di dalam penyaksian itu melatih syuhud tadi, nah di situ menemukan suatu cita rasa, zauq itu sendiri, maka fana lah rasa kemanusiaannya. Dia merasakan ketuhanan Allah, bukan dianya
Dianya telah fana. Rasa itu adalah rasa ketuhanan Allah, rasa rahasia Allah. Itulah yang dimaksud terbebas dari wujudu kazambun. Nah, kalau masih misalnya kita ini sudah tahu Allah yang meliputi segala sesuatu, sudah tahu Allah yang meliputi segala sesuatu yang tidak bisa disebut, sudah tahu. Tapi ketika dia dalam penyembahan, sholat, berzikir, dirinya yang berdiri menghadap kepada Allah yang meliputi itu juga masih belum lolos daripada wujudu kazambun. Masih ada dirinya, masih ada wujudnya dengan dirinya Allah. Padahal penyembahan atau hakikat di dalam sholat itu adalah zat Allah dengan dirinya, zat Allah dengan zatnya zat. Jadi zat sifat asma fal itu berdiri betul-betul menghadap kepada hakikat Allah Ta'ala. Jadi di situ Allah dengan ketunggalannya, bukan Allah dengan kita. Ya, secara syariat dilihatnya kita berdiri, ruku, duduk dan sebagainya. Tapi yang berdiri itu, ruku dan sebagainya, sampai sujud, sampai semuanya itu adalah rahasia Allah. Jangan sampai kita di situ. Ada wujud kita di situ berdiri, itu namanya syirik khafi bil khafi. Apa kata Nabi SAW? Wujudu kazambun. Ada bahwa wujudmu itu syirik. Itulah syirik khafi bil khafi. Maka kata guru-guru kita selalu jangan, sebelum engkau memang mau meninggal, jangan sampai ada bau wujud. Jangan sampai ada terlihat adanya engkau dirimu itu. Jangan sampai engkau mengaku pengakuan. Nah, bagaimana caranya? Dengan latihan dulu. Tentunya sebelum latihan syuhud ya cari dulu ilmunya, ilmu syuhud bagaimana, praktek syuhud bagaimana, praktek musyahadah itu bagaimana. Setelah tahu musyahadah, ya prakteklah itu, pandanglah terus dengan hatimu. Dengan hati kita musyahadahlah terus, hafal Allah, oh gerak dan diam, oh gerak, diam, gerak, diam, oh itu hafal Allah. Syuhudkan terus itu sampai betul-betul hilang rasa kemanusiaan itu. Engkau menemui suatu rasa cita, menemui rahasia Allah dan melebur ke situ sehingga engkau lebur, rasamu lebur, yang ada hanya wujud Allah. Yang ada hanya rasa Allah, rasa ketuhanan Allah. Itulah yang dimaksud mutu qabla anta mutu. Bukan hanya mengucap saja, itu baru memancing, tapi itu tidak jadi masalah. Diucapkan dulu la qadirun wala muridun. Belum masuk dia kepada fana. Fana itu apanya yang fana? Tubuhnya kah yang fana? Hilangkah? Kemudian hilang dia tidak sadar? Bukan itu. Fana itu hilangnya rasa kemanusiaan. Terganti tubadil, tajalli. Nah ini praktek tubadil sebenarnya yang kita ini kan. Ini prakteknya sudah, praktek tubadil, praktek tajalli. Kalau praktek takhalli ya zikir-zikir, tahalli sampai zikir-zikir takhalli, pengosongan sampai tahalli, baru nanti ke tajalli, itu menemukan sendiri tajallinya. Kalau di sini sudah ditunjukkan praktek tajalli, praktek tubadil itu sendiri. Dengan cara bagaimana kalau sudah mengetahui rahasia Allah, sir Allah, cahaya Allah, rasa ketuhanan itu, maka leburkanlah nafsu di situ. Pikiran, perasaan, ego di situ. Duduklah di situ, rasakan rasa ketuhanan itu, maka matilah dirimu. Hilang rasa kemanusiaan, yang ada rasa Tuhan. Peganglah di situ. Nah, sehingga sebelum apa-apa, ya, sebelum mau kemana-mana, sebelum beribadah ke apa dan sebagainya, semuanya harus disimpan dulu di situ. Di mana yang ada pada dirimu, di mana Rasulullah pada dirimu, itulah rahasia Allah. Berkunjunglah ke situ, baru berbuat, baru berkehendak. Kalau kita misalnya hanya mengikuti lintasan-lintasan hati atau berbicara tanpa melebur kepada Rasulullah, maka itu semua apapun, meskipun itu baik, itu memang baik, tapi itu masih ada nafsu, hawa nafsu kita di situ, masih ada nafsu anania kita. Nah, kita kan ini kan belajar tauhid itu kan bertingkat-tingkat ya. Artinya kita tidak menyalahkan yang bagaimana-bagaimana, dan kita juga tidak merasa apa-apa bagaimana-bagaimana, tapi kita tidak mau tauhidnya begitu-begitu terus. Artinya kalau syariat, thariqah, hakikat, makrifat itu tidak ada tinggi rendah.
Tidak ada mengatakan ilmu syariat itu ilmu rendah, tidak. Syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat itu satu komponen. Tidak ada dikatakan ilmu rendah, ilmu tinggi, tidak. Yang ada itu tauhid. Tauhid munafik, tauhid awam, tauhid khas, tauhid khasul khas. Nah, yang dibahas ini tauhid khasul khas. Tauhid khasul khas. Maka memang sulit dicerna kita-kita yang memang berangkat daripada tauhid am. Nah, ini yang dibahas tauhid khasul khawas. Oh, itu terlalu tinggi mas ajarannya para wali. Ya kalau sudah tahu ajarannya para wali, kenapa tidak diamalkan? Kenapa tidak mau dipelajari, tidak mau dicari? Nah, alhamdulillah kita dapat keberkahan daripada keilmuan itu. Maka disitulah tadi praktek daripada tubadil ini, nah, bagaimana dilatih terus. Maka sebelum berbicara, sebelum berkehendak dan sebagainya, nah, kesitulah rasakan rahasia Allah itu. Kalau sudah merasakan, betul-betul sudah mendapatkan klik dengan rahasia Allah itu, merasakan rahasia Allah, merasakan Rasulullah, artinya rasa kemanusiaan itu sudah hilang. Rasa kemanusiaan itu sudah hilang. Nah, sehingga ketika misalnya ada teman atau ada orang baru atau apakah ada orang marah-marah sama kita, terus tiba-tiba timbul ini langsung mau ceplas-ceplos, misalnya diam dulu, diamkan pikiran perasaan di Rasulullah, leburkan kepada Rasulullah, baru bicara. Jangan sampai kita hanya mengikuti pikiran perasaan langsung bicara saja, tapi tanpa mendudukkannya di dalam Rasulullah, sehingga Rasulullah itu tidak didengar. Artinya kita harus berlindung dulu. Kita konsepnya berlindung aja ya. Berlindung dulu, baru bicara. Begitupun juga dengan mau makan, mau minum. Mau makan, mau minum. Nah, mau makan, misalnya mau makan ini. Ada keinginan mau makan, tapi tunggu dulu. Ini keinginan kita kah apa tidak? Bagaimana cara dideteksi ini keinginan kita atau keinginannya Allah? Keinginan Allah tuh daripada Rasulullah. Nah, caranya untuk dideteksi, apakah kita waktu pada minum itu, mau makan itu tadi, lupakah dengan kesadaran Rasulullah tadi, melebur pikiran perasaan ke Rasulullah, ataukah tidak? Kalau tidak lupa, ya minumlah, makanlah. Tapi kalau lupa atau langsung tiba-tiba kita saja yang mau minum, mau makan tadi, berhenti dulu, diam dulu. Jangan dulu langsung makan. Diam dulu, pikiran perasaan melebur ke Rasulullah, sudah kerasa baru minum. Minumlah, makanlah, bicaralah, jalanlah. Begitu caranya. Jangan apa-apa kita menjadi hamba hawa nafsu terus. Bukan bagaimana. Ini mau dilatih, dipraktekkan terus itu. Misal mau merokok, ada keinginan ini mau merokok, tahan dulu. Nah, leburkan dulu, berlindung dulu ke makam Rasulullah. Sudah praktek ini ya, sudah rasakan. Nah, kalau sudah rasakan ada keinginan, nah udah. Ada keinginan, nah udah. Tidak bersuara, tidak berhuruf, itu keinginan. Ada keinginan yang sudah dileburkan kepada Rasulullah, langsung saja merokok. Tapi kalau tiba-tiba mau merokok, terus kita melebur pikiran perasaan, belum ada keinginan, artinya belum ingin merokok, malah tidak jadi merokok, jangan dulu merokok. Nah, begitu. Sambil nanti ketika sudah memang mau merokok atau mau makan, mau minum, nah sambil mau dimakan minum, pandangilah itu yang zohir-zohir tuh Nur Muhammad semua. Nah, begitu baru makan minum. Karena seperti yang dijelaskan kemarin, kehendak Rasulullah itu berkehendak dengan kehendak Allah. Kehendak nafsu kita berkehendak dengan kehendak setan. Nafsu kita, rasa tercela, pikiran perasaan tercela kita yang cenderung ke jasad. Makan, minum, kulu washrobu. Itu apa? Perintah Allah tah? Perintah Allah. Apa bedanya makan minum kita dengan hewan? Pertama adab, oke. Yang kedua, apa bedanya? Hewan
hewan, mohon maaf, hewan itu makan, minum, berkawin, bersetubuh, bikin anak dan sebagainya. Itu aja kerjanya. Dia itu pakai hawa nafsu kehewanannya, hawa nafsu dirinya. Sedangkan manusia yang sebenarnya manusia yang sebenarnya manusia itu kan cuma satu. Artinya ketika si manusia itu meleburkan keinginannya kepada manusia yang sebenarnya manusia, yang ada pada diri masing-masing, nah itulah manusia yang sebenarnya manusia. Itulah bedanya kita dengan hewan. Kalau kita dengan makan, meskipun bismillah, makanya kenapa disuruh terus, diperintahkan oleh terus, sangat dianjurkan oleh Nabi SAW, bismillah dulu. Apakah hanya bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim makan? Ya itu bagus. Itu kalau bisa didobel juga bisa. Atas nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa rakamnya huruf bismillahirrahmanirrahim itu dari huruf alif sampai huruf mim itu apa? Itu martabat 7. Martabat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan cuma baca maknanya, jangan sembah makna. Siapa yang menyembah makna? Munafik. Siapa yang menyembah asma? Siapa menyembah asma? Faqad kafar. Siapa menyembah makna? Munafik. Artinya jangan cuma tertuju kepada huruf dengan maknanya saja, tapi apa hakikat bismillah? Itu martabat 7. Otomatis itu semua adalah rahasia diri Tuhan. Nurnya Tuhan itu dari zat sifat asma af'al. Alif sampai mim itu kan zat sifat asma af'al. Martabat 7 itu kan zat sifat asma af'al. Itu keesaannya Allah. Nah, jadi makanya sebelum betul-betul mengucapkan bismillah, tahu hakikat bismillah. Kalau kita mau isi dengan kulit ini, artinya syariat dengan hakikat berjalan ya, harus tahu juga hakikatnya bismillah. Maksudnya begitu. Nah, hakikatnya itu bagaimana kita itu disuruh jangan sampai kita ini makan dengan hawa nafsu diri kita, hawa nafsu kemanusiaan kita, tapi dengan perintah Allah melalui Rasulullah. Disuruh memang menikah, disuruh. Jangan sampai kita ini menikah dengan nafsu anani kita. Karena ingin, saya niatnya ibadah, itu bagus niatnya. Tapi niat itu kan ada niat hurufiah, ada niat kamaliyah. Ada niat yang berhuruf di dalam hati juga. Bagus sudah itu. Tapi ada yang tidak berhuruf, tak bersuara. Niat yang sebenarnya niat itu kan yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Keinginan. Itulah niat yang sebenarnya. Nah, keinginan siapa? Keinginannya Allah melalui Rasulullah. Tapi kalau keinginan kita, nikah, berkawin, makan, minum, semuanya nafsu diri kita semua. Akhirnya kita menjadi, tanpa sadar kita meninggal menjadi hamba hawa nafsu. Baru mengaku Muslim berserah diri total. Apakah penyerahan diri total itu hanya dengan mengikut begitu-begitu saja, tapi tanpa tahu hakikat juga? Apakah hanya tahu hakikat lalu dibuang syariat juga? Berarti tidak ada penerapan dong. Kalau tidak ada syariat ya tidak ada penerapan, tidak ada praktek. Iman itu apa? Dengan ucapan, perkataan itu, kemudian ditancapkan ke dalam hati yang paling dalam, lalu diperbuat. Di mana praktek iman yang sempurna itu? Di dalam solat. Ada rukun kolbi, rukun qoli, rukun fi'li. Rukun kolbi, keyakinan yang terdalam. Bagaimana keyakinan yang terdalam itu? Kemudian diperbuat di ucapan, di kalam ini betul-betul meyakini. Kemudian di fi'li perbuatan. Nah, itu semua ada di dalam mendirikan solat. Contohnya. Nah, kita juga jangan sampai hanya mengerjakan syariat, baru mengaku umatnya Nabi Muhammad, tidak mengenal ruhnya baginda Nabi Muhammad ada pada dirimu masing-masing. Ada pada diri kita masing-masing. Ruhnya Nabi Muhammad itu nur ilahi. Ruhnya baginda Nabi Muhammad itu nur ilahi. Terpercik juga ke kita. Itulah manusia sebenarnya, manusia yang tak berdaging, yang tak berbulu, yang tak berurat, yang tak berotak, yang tidak bersumsum, tidak masuk neraka, tidak masuk surga.
Itu manusia yang sebenarnya manusia. Manusia tapi bukan manusia. Itu nur ilahi, Ruh Kudus itu. Hakikat Rasulullah itu. Sebenarnya Rasulullah itu nur ilahi, Ruh Kudus. Satu saja sebenarnya hakikat Muhammadiyah tuh, hakikat Rasulullah itu hanya satu, Pak. Nah, siapa yang menyimpan cahaya Rasulullah itu 24 jam, apalagi dia mendiamkan pikiran perasaannya kepada Rasulullah itu, maka zaman dulu diangkatlah menjadi Nabi dan Rasul. Termasuk yang menjiwai, mengkoneksikan dirinya dengan Rasulullah. Nabi Musa itu Rasulullah, Malaikat Jibril itu Rasulullah, Mikail itu Rasulullah. Rasulullah itu kan bahasa Arab, utusan Allah. Ya, utusannya Allah. Nabi Adam itu Rasulullah. Apalagi? Jadi kalau dia menjiwai itu, maka hidupnya bukan dengan hawa nafsu dirinya. Maka disitulah supaya melatih terus wujuduka zambun itu tidak ada sampai kita meninggal. Kalaupun terbit lupa sadar ya enggak jadi masalah. Artinya memang seperti itulah perjuangan. Nah, seperti yang kita bilang, itu adalah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ridolah. Justru sangat luar biasanya bersyukurnya kita karena diberikan seperti itu. Hitunglah 8 miliar, 9 miliar manusia di dunia, cuma berapa yang tahu rahasia Allah? Dulu baginda Nabi SAW, ini syariatnya ya, untuk mencari rahasia Allah itu, mulai daripada kecil sampai umur 25 itu berkhulwat, Pak, di Gua Hiro. Pulang pergi. Nah, setelah diangkat menjadi Nabi, kemudian Rasul menyampaikan itu kepada sahabat, diajarilah tentang rahasia itu, baru disuruh khulwat selama 13 tahun. Sambil kajian di Mekah. Dakwah sembunyi-sembunyi, dakwah terang-terangan. Itu apa yang dibahas itu? Kalau bukan ma'rifat tauhid tasawuf itu. Langsung prakteknya di situ khulwat, bertahanus. Kamu pikir Nabi tidak berkhulwat, tidak bertahanus? Di Gua Hiro. Sahabat tidak pikir sahabat itu tidak berkhulwat. Kemudian setelah Nabi dari Gua Hiro mendapatkan Iqra dan sebagainya, kemudian beliau sudah bermasyarakat, Nabi tidak berkhulwat. Nabi tetap berkhulwat, baik itu dalam keadaan sepi, baik dalam keadaan ramai-ramai. Khulwatnya sudah beramai-ramai karena sudah sepi berapa tahun itu baginda Nabi berkhulwat. Kurang lebih 15 tahun, bahkan ada yang mengatakan lebih. Bayangkan. Barulah di Madinah nanti turun perintah mendirikan sholat syariat, sholat daim ya. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah itu sudah sholat daim. Sholat daim kan itu sholatnya para nabi-nabi dulu, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, dan tidak terganti tauhidnya. Ma'rifatnya tidak terganti, itu aja dari Nabi Adam. Syahadatnya juga itu aja dari Nabi Adam sampai Rasulullah. Karena kenapa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah yang ada pada dirinya masing-masing nabi. Nabi Musa ada pada dirinya Muhammad Rasulullah, makanya Muhammad Rasulullah yang disaksikan. Secara syariatnya orang-orang yang mengetahui itu diangkatlah menjadi nabi dan rasul. Nah, itulah yang mau dibangkitkan. Itulah yang mau dicerna supaya jangan sampai tidak mengenal itu. Nah, nabi-nabi diantar, para wali diantar itu kan untuk mengenalkan itu rahasia Allah, untuk mengenalkan rahasia Allah, untuk menuju kepada Allah. Kalau tidak diperkenalkan rahasia Allah dulu langsung kepada Allah, itu wali atau apa? Itu nabi atau apa? Semua pasti mengenalkan hakikat Muhammad. Cuma ini ditutup-tutupi, bos. Semua nabi, semua para rasul, semua para wali, semua pasti mengenalkan hakikat Muhammad. Orang yang sampai kepada Allah hanya hakikat Muhammad, hanya rahasia Allah. Bagaimana? Ini kita sekarang bicara Allah. Apa yang sampai kepada Allah? Kita kan langsung ke Allah. Kalau kita masih sampai kepada Allah, wujuduka zambun. 2 kalimat syahadat itu adalah bukan nama kita, itu namanya
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa Muhammad Rasulullah? Tidak berdaging, tidak berkulit. Nah, kalau secara syariatnya dengan mulut kita ini, bayangan ini mengucapkan syahadat, dua kalimat syahadat itu seolah-olah kita Muhammad, padahal bukan kita Muhammad Rasulullah. Bukan, jangan sampai kita mengaku Muhammad Rasulullah, tapi asal diri kita dari hakikat Muhammad Rasulullah. Tapi jangan mengaku Muhammad Rasulullah. Satu saja itu Muhammad Rasulullah. Katanya cinta Nabi, katanya cinta Allah, tapi tidak mencintai hakikat Muhammad Rasulullah yang ada pada dirinya. Nah, itulah yang sebenarnya memberikan syafaat di yaumul qiyamah. Sebenarnya hakikat Muhammad Rasulullah itu. Kalau tidak kenal, ya mudah-mudahan mendapatkan. Mudah-mudahan. Perbanyaklah salawat. Mudah-mudahan bisa tembus dan mendapatkan rahasia itu. Karena Allah Ta'ala memang sudah bilang, ketika engkau keluar nanti, cari aku, cari rahasia aku. Kalau kamu sudah berhasil menemukanku, ku bunuh dirimu, ku hancurkan dirimu, ku ganti dirimu. Ku ganti itu maksudnya tubadil, tajalli. Bukan Allah yang tajalli. Rahasia dirinya, sehingga rasa kemanusiaannya lenyap, sehingga yang ada hanya rasa Allah, tidak adalah hawa nafsu di situ. Tapi ini perjuangan kita ini, meskipun sudah tahu rasa Allah kah, rasa nurani kah, rasa robbani kah, itu tetap pasti ada naik turunnya. Kecuali yang wali khawasul khawas tadi, 24 jam sudah sampai meninggal. Jadi perjuangan jihadun nafs seorang manusia itu, meskipun dia mau ma'rifat sampai manakah, tauhid sampai manakah, wasil sampai manakah, sampai ajal menjemput, itu tetap berjihad, jihadun nafs. Tetap naik turun itu, Pak. Kadang kesadaran Adam. Kapan kita kesadaran Adam? Ketika kita tidak menjiwai, tidak menzauk, tidak merasakan. Nah itu, latihannya dengan untuk mendapatkan syuhud, pasti latihannya tazkiyatun nafs dulu di jalur tauhid ini. Nanti sambil muraqabah dapatlah, dibukalah tirai hijab kasyaf maknawi nih, bukan kasyaf yang melihat ini itu dan sebagainya, tidak, kasyaf maknawi. Paham dia, terbuka hijabnya, masya Allah. Setelah terbuka hijab, nah adalah praktek mensyuhudkan musyahadah tadi. Nah, disitulah nanti orang entah berapa lama kalau tidak ditunjukkan rahasianya oleh kepada orang yang mengatur rahasia itu, ya disuhud terus, musyahadah terus. Ya tapi itu tidak jadi masalah. Alhamdulillah sudah luar biasa loh, sudah sampai musyahadah. Apalagi mau ditunjukkan sampai praktek tubadil tadi. Mau cari itu susah sekali. Tapi kalau sudah dapat jangan disia-siakan. Siapa yang memberi itu? Allah Ta'ala melalui hakikat Muhammad Rasulullah. Kalau sudah ditahu, pakailah itu terus. Lupa, pakai lagi. Lupa, pakai lagi. Nggak usah dulu. Mau pakai apa? Mau pakai apa? Ada ilmu yang tertinggi daripada hakikat Muhammad Rasulullah? Kesaktian yang tertinggi daripada hakikat Muhammad Rasulullah? Ada kesaktian yang paling tinggi daripada Rasulullah? Apa? Apa kesaktian yang lebih tinggi daripada nurnya Allah? Apa? Sementara nurnya Allah itulah yang diutus. Apa yang lebih tinggi? Tidak ada. Masa kita mau pakai yang lebih rendah daripada hakikat Muhammad Rasulullah? Nah, jadi mungkin begitu ya, hadirin semuanya, mudah-mudahan semuanya tetap semangat. Tetap semangat, jangan putus asa, jangan gampang bingung dan sebagainya. Sudah ditunjukkan lagi. Sudah betul-betul ditunjukkan, jadi apa yang mau dibingungkan? Kita bingung karena tidak mau mempraktek. Kurang, masih di sini terus. Aduh, bagaimana cara? Padahal sudah jelas-jelas ditunjuk. Betul-betul ditunjuk, betul-betul itu di dalam dirimu, di tengah-tengah, di dalam ditunjuk. Kalau tidak ditunjuk disuruh cari, wajar bingung. Ini sudah ditunjuk. Ini mau iblis ini makanya harus kosong betul-betul dulu supaya bisa masuk itu, terpraktek itu, kasihan.
Datangnya artinya Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya membuka semuanya itu apakah minta dari sesuatu darimu? Minta apa darimu? Tidak ada. Ini untuk bekal betul-betul sebelum akhir zaman itu, huru hara dan sebagainya. Ini kayak dianggap main-main kah atau bagaimana kah dan sebagainya kah? Jadi kita kan tidak usah takut itu sama itu. Iya memang mulut gampang cerita, tapi ketika terjadi sesuatu kamu setengah mati ketakutan, kamu setengah mati yang ketakutan itu kesyirikan. Ketakutan kepada makhluk dan sebagainya itu kesyirikan. Nah, kalau orang yang sudah menjiwai ini semua, mana ada takut dan sedih? Kalau tidak percaya, rasakanlah. Rasakanlah. Jiwailah terus itu. Tidak mungkin ada. Memang pertama jangan dulu langsung mau instan. Lakukan dulu, jangan terlalu banyak ini, jangan terlalu banyak. Mau cari ilmu apa lagi? Orang-orang tua dulu kita, itu kasihan, sudah merakam ilmu-ilmu, mendapatkan ilmu laduni daripada Allah, merakam, oh ini artinya ini artinya ini. Oh, semua kitab-kitab terdahulu itu, Taurat, Zabur, Injil itu terkumpul dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu, dalam Al-Fatihah daripada Bismillah daripada huruf ba. Nah, terhenti di situ. Dikaji lagi huruf ba ini, bagaimana caranya bisa jadi, bagaimana bisa jadi nur, titik di atas. Kemudian bagaimana nur ini dari mana sebenarnya ini. Nanti berpecah lagi menjadi alif, titik, ujungnya kosong. Di balik kosong itulah Allah Ta'ala. Itu semua kasihan dikaji setengah mati. Sholat dikaji setengah mati. Alif ini, lam ini, ha ini, mim ini, alif, lam, ham ini. Ini sudah didapat. Langsung intinya tidak mau lagi dipraktek. Karena apa? Tidak mau membuka. Masih tertahan. Bukan mau sombong, pamer dan sebagainya ilmu apa. Tidak. Kelilinglah. Hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang bisa menjumpai hanyalah Rasulullah. Hanyalah zatnya sendiri dalam ilmu sifatnya. Nah, itu sudah. Jadi mungkin begitu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.